Iya, cuma nanti kalau pas share itunya aja, share screennya itu, nanti takutnya dia kalau dia nanya soal itu, ya saya sampaikan dulu. Kita nggak. Oh, gitu. Padahal kita sudah lama sekolah di sini, nggak tahu mungkin ya. Saya pindahin sini, dia nggak tahu. Banyak di maklum. Kalau saya nggak pernah saya terlalu banyak saya ini. Tapi kalau dia nyari nyari yang mana ini tidurnya kemarin jadi masuk dulu. Oh, dari sini audio punya saya. Saya harus deket kamera dong. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar salam jumpa dan juga sehat dari Indonesia, Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, saya ini hadir ke ruang dengar Anda dalam sajian Kiprah Indonesia. Pendengar, hari ini materi yang akan saya bicarakan ataupun dibahas yaitu mengenai model implementasi kebijakan sektor pariwisata berbasis pada standar internasional untuk mengurangi dampak COVID-19 di Jawa Timur. Siapa yang akan memberikan wawasan mengenai hal tersebut? Sudah ada Bapak Dr. MM dari Universitas Merdeka. Saya sapa dulu Bapak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuni. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Sudah siap mendengar ya. Segar sekali. Sibuk mengurusi kesehatan ya Pak Bambang. Iya, harus wajib itu betul. Iya, sebentar Pak Bambang ya, ini agak suaranya ekonya sudah nanti kita akan simak ya tentang standar internasional mengenai pariwisata ya, mengurangi dampak COVID seperti apa. Kita tahu ya kalau yang namanya tentunya tempatnya enak, nyaman begitu ya. Tapi seiring dengan kemarin COVID yang kita tahu, kita tidak paham juga. Nah, seperti apa seharusnya tempat-tempat pariwisata yang sehat itu? Ini Pak Bambang yang akan menjelaskan ya. Pak Bambang ya. Nah, kita berbicara tentang apa dulu nih Pak Bambang tentang kesehatan standar pariwisatanya dulu ya Pak Bambang ya. Baik, Iya. Pak Bambang silakan kalau bisa dijelaskan dulu Pak Bambang. Baik Bu Yuni, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mungkin pendengar atau pemirsa yang ada di Malang khususnya dan di Jawa Timur atau mungkin bahkan di media lain yang bisa menikmati acara ini. Kesempatan ini saya telah diberi kesempatan untuk kerjasama dengan RRI menyampaikan apa yang telah kami lakukan selama ini, yaitu melakukan satu riset tentang model implementasi kebijakan sektor pariwisata berbasis kepada standar International Labour Organization, yaitu untuk mengurangi dampak COVID di Jawa Timur. Sebetulnya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara COVID pada persentase saat ini memang sudah mulai penurunan, akan tetapi masih belum selesai secara total. Sehingga endemi masih belum diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Oleh karena itu, maka hal ini masih menjadikan isu strategis untuk saya sampaikan apa yang harus diperhatikan dan apa yang kebijakan-kebijakan yang harus diperhatikan di dalam penanganan COVID ini, terutama dalam sektor pariwisata. Izinkan saya untuk menyampaikan PPT yang kami akan share dulu. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan silakan di introduction atau mungkin terserah Bu Yuni bagaimana nanti peraturan di dalam diskusi membahas tentang model implementasi kebijakan ini. Baik Bapak Ibu pendengar yang setia di Radio RRI,
saya akan menyampaikan tentang model implementasi kebijakan sektor pariwisata berbasis pada standar International Labour Organization untuk mengurangi dampak COVID. Ini pekerjaan ini sebetulnya tidak hanya saya sendirian, tapi ini ada kita bertiga, yaitu saya, kemudian ada Bapak Dr. Muhammad Fauzi dan Bapak Chandra Kinata. Saya dan Pak Chandra ini dari Universitas Merdeka Malang, kemudian Pak Fauzi dari Universitas Brawijaya. Sama-sama mencari bagaimana model yang tepat untuk mengimplementasi kebijakan pariwisata berbasis ILO, di mana ILO ini di dalam mengurangi dampak COVID di dunia internasional itu sudah memberikan guideline. Nah, sejauh mana nanti kondisi yang ada di Indonesia. Kenapa hal ini saya ambil secara bersama-sama? Kita ketahui bahwa penyebaran COVID itu berdampak negatif terhadap semua sektor, khususnya sektor pariwisata. Jadi Bapak Ibu, yang khusus yang saya bicarakan ini adalah industri pada sektor pariwisata. Jadi di dunia pariwisata sangat terpukul sekali dengan COVID ini. Sampai data yang terakhir kami peroleh itu dengan COVID ini PHK itu di industri pariwisata sampai 13 juta. Hanya mulai tahun 2000 awal, misalnya 2020, 2021 sudah memberikan dampak negatif sampai 13 juta pekerja itu berhenti. Dan itu pada 13 jenis usaha pariwisata yang mana berkaitan dengan industri pariwisata, yaitu hotel, itu perjalanan, makanan, restoran, kemudian travel agent dan seterusnya. Dengan demikian, agar tidak berlarut semakin parah, maka terus ada formulasi yang tepat yang harus diambil kebijakan, baik itu pemerintah, perusahaan, stakeholder yang bergerak di bidang industri pariwisata. Jadi saya menyarankan bahwa apa yang diambil oleh pemerintah itu di matchingkan dengan kebijakan yang ada di standar yang ada di International Labour Organization, atau kita singkat saja ya ILO. Itu ada 4 hal yang harus diperhatikan di dalam membuat satu kebijakan untuk mengurangi dampak-dampak negatif tadi. Jadi minimal ada yang perlu kita jadikan satu pedoman pegangan untuk membuat satu formulasi, mengambil langkah yang tepat. Pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana dasar-dasar kebijakan itu dalam mempertahankan lapangan kerja. Dan sampai kita di dalam lapangan kerja banyak menghentikan dan banyak mem-PHK karyawan. Nah, bagaimana mempertahankan? Kemudian yang kedua adalah bagaimana mendukung usaha pariwisata meskipun dalam kondisi yang istilahnya tidak stabil, tapi usaha ini tetap berjalan. Dan secara makro sekarang sudah mulai membaik ya, di data ini tahun kemarin. Tapi bagaimanapun kita harus hati-hati. Kemarin berita terakhir itu di Afrika ada lockdown lagi, kemudian di Indonesia tidak. Ya, tapi di negara lain sudah ada yang kena dampak dampak pandemi dalam bentuk yang lain, terutama di Afrika. Kemudian bagaimana mempertahankan pekerjaan, kemudian dan dengan pendapatan yang juga tidak terlalu berkurang secara drastis. Kemudian bagaimana melindungi pekerja di tempat kerja itu secara baik dan secara profesional kesehatannya maupun dari sisi lingkungan yang harus mendukung terhadap pekerjaan itu. Kemudian bagaimana menjalankan dialog sosial apabila ada suatu masalah. Jadi ada solusi yang harus didialogkan. Nah, itu 4 hal itu yang penting yang harus diperhatikan di dalam pengambilan kebijakan ini. Dengan demikian maka saya punya tujuan untuk bagaimana membuat satu model. Saya akan menawarkan sebuah model kepada pihak yang berwenang maupun pihak stakeholder yang berkepentingan dalam hal ini, mana model ini bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang mana ini
bisa mengurangi dari dampak negatif dari COVID-19 dalam rangka untuk penguatan program-program yang kita rencanakan. Ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa kalau ILO itu sebetulnya sudah memberikan satu guideline bagaimana kita mengurangi COVID secara internasional. Nah, kebijakan sektor pariwisata yang dicanangkan oleh ILO ini itu ada minimal ada 4 tadi yang saya sampaikan. Nah, ini harus diketahui oleh baik itu pemerintah, baik itu adalah stakeholder, maupun ini harus diketahui oleh pengelola daripada industri-industri pariwisata. Pertama adalah stimulasi ekonomi dan stimulasi terhadap ketenaga kerjaan. Kemudian bagaimana melakukan suatu dialog untuk mendapatkan suatu solusi, bagaimana memprotek pekerja yang ada di pariwisata, dan bagaimana mensupport atau mendorong UMKM, UKM yang ada, kemudian yang bergerak di bidang pariwisata. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempetakan bagaimana apa yang sudah sebelum kita bicara formulasi, saya akan ingin menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan ini nanti akan dianalisis berdasarkan analisis IPA yang notabene di sini biasanya digunakan di dalam analisis untuk memetakan, mengetahui sejauh mana kepentingan atau sejauh mana aktivitas formulasi itu atau kebijakan itu penting di dalam pelaksanaannya dan memang berkinerja tinggi, atau IPA ini kita singkat sebagai Important Performance Analysis. Jadi menganalisis kinerja hal-hal yang penting, hal-hal yang dibutuhkan untuk diimplementasikan. Nah, maka ada nanti hasilnya bagaimana dari kuadran yang ada di IPA ini. Jadi kebijakan-kebijakan nanti yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebenarnya pemerintah dengan kebijakan ILO ini sudah match, sudah sinkron. Hanya nanti bagaimana posisinya, ada di mana dari sisi performanya, dari sisi importantnya, kemudian pada kuadran mana. Kalau kuadran 1 itu adalah kuadran yang mana di sini adalah konsentrasi perbaikan implementasi di dalam pengembangan atau penyelamatan tenaga kerja atau penyelamatan industri pariwisata di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur. Kemudian kalau second kuadran itu bagaimana implementasi itu sudah berjalan dengan baik, kinerja sudah baik, dan itu memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat atau industri. Begitu juga tentang kuadran yang ketiga, yaitu prioritas yang rendah, di mana memang tidak terlalu kinerjanya rendah, tapi juga nilai kepentingannya juga tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian ada juga performance yang ada di kuadran keempat, itu bagaimana kita melihat dari sisi kinerjanya tinggi tapi nilai kepentingannya rendah. Artinya industri atau mungkin masyarakat tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan, tapi terlalu masif untuk diimplementasikan. Nah, itu artinya menjadikan sebuah possible overkill namanya. Jadi artinya berlebih-lebihan. Kalau dalam bahasa lain tuh misalnya mubazir lah. Mubazir. Nah, ini sekarang saya mencoba mempetakan dari hasil riset kami kebijakan-kebijakan yang di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dicanangkan ILO yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja itu sudah diimplementasikan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 312 tahun 2020. Nah, tentang penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha di dalam menghadapi pandemi. Jadi bagaimana pemerintah mengatasi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi ini melalui Kepmen Ketenagakerjaan nomor 312. Ini salah satu strategi yang harus
diimplementasikan, dan memang implementasi ini nanti bagaimana petanya, apakah sudah berjalan dengan baik secara analisis IPA tadi atau masih belum maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mendukung usaha pariwisata atau backup satu pendapatan dari suatu industri supaya tidak terlalu banyak mem-PHK. Ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 44 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak. Akhirnya pemerintah juga ambil bagian bagaimana mengurangi pajak bagi wajib pajak yang berdampak kepada COVID-19. Berikutnya adalah bagaimana melindungi pekerja pariwisata di tempat kerja. Itu sudah terimplementasi ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 14 tahun 2020. Nah, bagaimana ini memberikan satu pedoman pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi, mungkin gaji, upah bagi buruh dalam dampak ini. Nah, apakah sektor pariwisata ini mendapatkan satu manfaat dari peraturan-peraturan ini? Nanti hasil wawancara kami dengan industri nanti akan saya sampaikan di kesempatan ini. Dan ada beberapa memang dapat, ada beberapa industri pariwisata yang tidak dapat. Nah, kalau toh dapat kadang-kadang sekali, tidak terlalu rutin untuk bisa diharapkan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana mengandalkan dialog sosial untuk mencari sebuah solusi. Ini juga penting. Itu juga diatur di dalam Menaker nomor 104 tahun 2021, yaitu pelaksanaan hubungan kerja selama masa pandemi itu harus diatur sedemikian rupa. Nah, ini apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Bagaimana implementasinya? Bagaimana formulasi-formulasi yang seharusnya memang dijalankan? Nanti secara aturan normatif, secara hukum yang ada itu sudah disediakan. Instrumen-instrumennya sudah ada, tinggal bagaimana mengimplementasikan. Nah, saya bagaimana yang harus diperhatikan di dalam implementasi, formulasi ini sudah ada, aturan ini sudah ada. Jadi model yang saya tawarkan seperti ini, dimana kita melihat dari apa yang diharapkan oleh dunia internasional, terutama adalah kelembagaan yang memang memberikan payung hukum terhadap negara-negara di internasional di dalam menangani COVID-19, yaitu dalam hal ini adalah ILO, karena kita banyak bicara tentang ketenaga kerjaan, tapi saya pada subsektor di bidang kepariwisataan. Kemudian bagaimana melakukan suatu evaluasi keberhasilan yang memang tadi peraturan-peraturan dari pemerintah yang berkaitan dengan standar pengurangan atau standar masyarakat atau industri yang terdampak dari COVID-19 ini. Jadi faktor yang perlu dikembangkan adalah faktor komunikasi. Dari mana pemerintah harus berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi yang baik terhadap industri pariwisata, dengan perusahaan, mungkin dengan organisasi-organisasi profesi. Seperti kalau biro perjalanan itu harus ada dialog dengan biro perjalanan namanya Asita, kalau PHRI itu adalah, kalau hotel itu adalah PHRI, mungkin dengan sektor-sektor yang lain seperti himpunan rekreasi, tempat hiburan, atau mungkin ada profesi yang namanya HPI, Himpunan Prawisata Indonesia. Nah, di situ kemudian sumber dayanya terus di-matchingkan, sumber daya keuangan dan sumber daya manusia ini betul-betul harus betul-betul matching. Kemudian bagaimana membuat struktur dan struktur birokrasi supaya tidak terlalu berbelit-belit, tidak terlalu banyak langkah atau tahapan yang akan memberikan dampak positif kepada industri, kepada perusahaan, sampai kepada tenaga kerja, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ini sebentar ini tertutup ya. Ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu memang sudah jelas ya Pak Bambang ya.
sekarang kan tinggal implementasinya begitu ya. Oke. Jadi ketika dampak COVID sedang merebak begitu, yang sakit bukan hanya orang ya Pak Bambang, tapi semua dari sektor-sektor pariwisata. Ibu, saya kurang mendengar suaranya gitu. Ya, sudah saya bisarkan. Nah, sudah ya Pak ya? Sudah terdengar? Bentar, apa speaker saya? Ya, silakan Bu. Ya. Nah, artinya kan kebijakan ini sebetulnya sudah diimplementasikan begitu kalau Pak? Ya, betul. Jadi sebetulnya secara umum kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh ILO ini sudah ada di Indonesia, sudah sudah diserap dan memang sudah diformulasikan di Indonesia dan sudah dilaksanakan. Nah, ada beberapa hal yang memang belum maksimal pelaksanaannya. Misalnya dalam hal apa itu Pak? Ya, jadi yang saya sampaikan tadi yang berkaitan dengan peraturan yang berkaitan dengan jadi bagaimana pemerintah itu memberikan subsidi kepada industri atau perusahaan untuk mengurangi beban dari industri tadi. Karena industri dengan COVID ini sudah tidak lagi punya daya keuangan untuk memberikan gaji secara utuh kepada karyawan. Nah, itu kalau pemerintah tidak turun tangan, pasti nanti karyawan ini PHK. Nah, itu ada beberapa hasil sampel dari perusahaan yang saya komunikasikan. Itu ya ada yang belum maksimal diterima dan belum secara rutin yang diharapkan oleh industri seperti itu, sehingga mereka masih mengharapkan. Kemudian yang dari ada bantuan-bantuan misalnya di kepariwisataan itu ada alat yang namanya deteksi di objek wisata itu. Orang sebelum masuk itu ada infrared yang bisa memberikan informasi apakah wisatawan ini terdampak atau enggak, atau punya riwayat istilahnya suhu badan yang panas, atau mungkin dia lagi sakit dan sebagainya. Itu pun belum merata diberikan kepada tempat-tempat wisata yang memang potensi kunjungan wisatawannya tinggi. Nah, seperti itu. Tapi itu masih berlaku sampai sekarang ya Pak? Karena sekarang ini kan kelihatannya sudah agak longgar itu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau memang aturan itu belum dicabut dan memang itu ya mestinya masih berlaku ya. Seperti itu. Iya, padahal pemerintah masih memberlakukan aturannya, tapi itunya sudah agak longgar ya. Seperti misalkan Pak Bambang katakan tadi, untuk alat deteksinya barangkali sudah belum semuanya menggunakan itu. Nah, dari masalah-masalah yang tadi Pak Bambang sebutkan tadi, ini yang paling urgent ini yang mana nih Pak? Apakah kita harus memperhatikan nasib para pekerjanya begitu ya, atau kita benahi dulu lapangan pekerjaannya, atau juga mungkin yang subsidinya tadi itu yang sudah diberikan apakah sudah ini semuanya begitu, kira-kira yang lain Pak Bambang? Mau diulang Bu, suaranya kecil sekali. Oh, suaranya kecil ya Pak? Iya. Suara saya kecil. Sementara nanti dibenahi lagi bersama teknisi kami. Jadi permasalahan tadi itu kalau saya simak memang banyak ya Pak Bambang ya. Jadi ada dari sisi nasib pekerjanya gitu ya, kemudian dari sisi sektor usahanya gitu. Iya. Jadi semuanya ikut sakit karena ada COVID ini, tidak hanya manusia saja yang sakitnya ya Pak. Jadi lapangan usaha, lapangan pekerjaan juga ikut sakit. Nah, dari permasalahan yang Pak Bambang sebutkan tadi, ini yang paling urgent yang harus diperhatikan atau diatasi ini yang mana ini Pak? Iya.
Kalau kita akan mengacu kepada kebijakan ILO secara internasional, empat-empat ini sudah merupakan filter, Bu. Jadi filter dari berbagai kebijakan yang ada untuk mengurangi COVID dan untuk mengurangi banyaknya dampak PHK kepada pekerja-pekerja yang ada di dunia pariwisata. Jadi empat-empat ini merupakan satu hal yang jadi pilar sudah ini. Kalau jadi kita tidak bisa mengatakan satu, nanti yang dua kalau nanti rubuh. Karena rumah itu kalau pilarnya empat, sudah seandainya sudah persegi empat. Kalau satunya itu lemah, mungkin rumah itu kan akan tidak kokoh dan bahkan akan memiring ke kiri atau memiring ke kanan. Ya, jadi pada prinsipnya empat ini sudah merupakan filter dari kebijakan beliau. Banyak kebijakan sebetulnya. Karena empat ini merupakan satu kebijakan utama, kebijakan standar yang harus ada. Mestinya ini tidak hanya di Jawa Timur dan bahkan tidak hanya di Indonesia, karena ini bicaranya adalah kebijakan internasional. Tapi tidak di Indonesia itu tidak boleh lengah di dalam empat kebijakan. Pada prinsipnya secara umum sudah ada formulasinya, ada kebijakannya, sudah berjalan memang. Ada di beberapa dari industri, ada dari perusahaan itu masih ada keluar lah dengan kebijakan ini. Terutama dalam hal kenapa, Bu? Keluhannya? Ya, keluhannya tadi, jadi implementasinya belum semuanya merata, dan kemudian juga kebijakan itu masih masih belum rutin dan bukan menjadi satu kegiatan yang sifatnya sustainable. Karena kadang-kadang sekali habis itu sudah tidak ada. Ya, implementasinya di industri itu dapat sekali habis itu sudah tidak ada. Mungkin 2 kali habis itu tidak ada. Jadi istilahnya hanya perangsang aja ya. Kebijakannya ada tapi implementasi tidak bisa. Ya mungkin kita nggak bisa menyalahkan negara, pemerintah. Mungkin pemerintah juga begitu banyaknya yang di cover, yang diperhatikan sehingga mungkin bisa digilir ya, bisa jadi. Tapi dengan mungkin pemerintah sudah membuat kebijakan seperti ini untuk mengatasi ya, Pak Bambang ya, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi baik di perusahaan ataupun juga terhadap nasib pekerjanya sudah sesuai dengan standar ILO tadi. Nah, pada implementasinya yang Pak Bambang katakan tadi ini belum merata begitu ya? Atau mungkin ini dinilai berat, masih ada perusahaan itu masih sampai sekarang gitu ya, meskipun COVID-nya sudah mulai berkurang. Ya. Masih belum bisa bangkit. Kalau lihat dari tren perkembangan wisatawan, kemudian perkembangan ekonomi makro sekarang sudah mulai bagus ya, sudah mulai bagus, dan saya lihat dari berbagai sektor di industri pariwisata itu, di hotel, kemudian destinasi wisata, daya tarik wisata, tempat-tempat wisata itu sudah mulai sudah mulai normal. Nah, kalau memang itu sudah mulai normal, sudah tidak perlu lagi ada subsidi, tidak perlu lagi sudah ada perhatian khusus, kemudian karena secara mandiri mereka sudah bisa menjalankan dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan itu hanya mungkin ya kita lihat dari peta yang ada, mana yang memang sudah mandiri, mana yang memang belum mandiri, artinya mana yang masih perlu perhatian khusus. Kita harus membuat suatu klasterisasi perusahaan, mana perusahaan yang memang sudah mandiri dengan dengan kondisi yang sekarang sudah mulai sehat, sudah mulai PPKM-nya sudah mulai dikurangi dan bahkan sudah lebih bebas lagi daripada yang dulu. Atau masih berdampak, karena seperti ini kemarin ada hasil riset itu masih ada wisatawan itu masih ragu-ragu datang ke hotel, datang ke tempat wisata, dia masih belum yakin, dia masih belum 100% itu
puas dengan apa yang ada dalam keadaan itu, dia masih ada ketakutan, trauma. Saya pikir itu wajar ya, butuh waktu, sehingga itu pun mengurangi perkembangan di dunia pariwisata. Jadi kepercayaan, kemudian kepuasan pelayanan yang memang di dalam kegiatan protokoler itu belum dilaksanakan secara utuh oleh industri, itu juga akan menimbulkan satu keraguan-raguan bagi wisatawan untuk datang, dan itu akhirnya dampaknya ya tadi otomatis nilai jualnya belum kelihatan secara maksimal. Masalahnya kan di situ Pak. Iya. Pihak pengusaha juga akan berpikir ketika aturan ini diterapkan 100%, mungkin tidak semua orang bisa berkunjung begitu ya. Betul. ada sedikit yang dilonggarkan begitu ya. Nah, tapi kan sekarang masalahnya ini nasib para pekerjanya begitu ya. Mungkin beberapa perusahaan seperti perhotelan tadi itu belum bisa menampung pekerja sebanyak yang sebelumnya pada saat ada COVID begitu. Nah, masalahnya kan di sini. Iya. Bagaimana dengan nasib mereka? Bahkan untuk membayar pun mungkin pihak perusahaan tidak bisa 100%, belum bisa 100%, karena mereka mungkin ibaratnya yang dari sakit masih belum sehat betul gitu ya. Jadi perusahaan baru berdiri, dengan cash flow-nya baru diperbaiki, ya kemudian mungkin dari dampak kemarin itu pengeluarannya terlalu tinggi sehingga mungkin cash flow-nya minus dan sebagainya. Dan ini tapi mulai bangkit dikit demi sedikit. Kalau secara persentase belum bisa 100%, tapi ini sudah mulai sudah ada pemenuhan terhadap kebutuhan dari tenaga kerja, kebutuhan kesejahteraan sudah mulai dirasakan, meskipun belum 100%. Tapi memang butuh waktu, Bu Yuni, untuk memperbaiki ini. Nah itu yang saya harapkan pemerintah turun tangan. Artinya pemerintah harus bisa mengklasterisasi mana industri yang memang betul sudah mandiri, yang bisa memberikan pengelolaan bagi perusahaan secara utuh kepada karyawannya tanpa harus menggantungkan pemerintah. Tapi ada juga perusahaan yang masih perlu dibimbing, perlu disupport dari sisi modal. Mungkin dulu habis-habisan perusahaan itu membayar gaji, membayar orang tanpa ada pendapatan, sehingga kas dari perusahaan itu betul-betul minus ya. Nah ini untuk mengembalikan itu kan butuh modal, kemudian butuh tambahan finansial dan sebagainya. Nah itu pemerintah harus punya datanya, sehingga mana yang perlu sudah waktunya dilepas, disapi gitu ya, itu yang masih perlu diperhatikan. Untuk di wilayah Jawa Timur sendiri bagaimana ini Pak? Ya, yang saya bicarakan tadi perusahaan-perusahaan di Jawa Timur memang, Bu. Ya, terutama di Batu, di Kota Malang, di perusahaan-perusahaan besar di Sidoarjo, Surabaya, seperti itu. Ya memang ada beberapa dari hasil observasi di Dinas Pariwisata juga kadang-kadang apa yang sudah pedoman yang sudah harus dilaksanakan, tapi keluhan dari pihak pemerintah ternyata di industri atau perusahaan tidak menggunakan protokoler secara ketat. Nah itu juga mengakibatkan nanti kepercayaan masyarakat itu belum maksimal seperti itu. Jadi ini harus saling disadari bersama, kan stakeholder itu ada pemerintah, kemudian ada pengusaha, ada pemodal, dan orang-orang yang berkepentingan di dalam aktivitas pengembangan pariwisata ini, ya salah satu bersama-sama saling membantu untuk menegakkan kembali pariwisata itu seperti tahun 2019 sebelumnya. Karena saya katakan itu sudah 13 juta Bu, di dunia pariwisata itu sudah di PHK. Itu data itu langsung dari Ibu Gubernur ya, Bu Kofifa yang menyampaikan.
13 juta dan dampaknya Seperti itu. sekarang karena sudah mulai bangkit. Ya, 2 tahun sudah mengurangi 13 juta, kan bukan angka sedikit, karena itu juta sudah ter-PHK. Nah, ini kalau tidak dikembalikan lagi seperti dulu, kan, akhirnya ini akan memberikan satu dampak yang negatif. Jadi trennya harus kita naikkan. Kita lakukan satu inovasi-inovasi, kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung kepada pengembangan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi secara makro dari pengembangan ekonomi itu kan ada investasi dan ada ketenaga kerjaan dari indikator ekonomi itu. Kalau hanya misalnya investasinya ada tinggi, tapi kalau ketenaga kerjaannya ini tidak diperhatikan juga tidak bagus. Atau sebaliknya ketenaga kerjaan ini terlalu seperti dianakmaskan, kalau investasinya tidak ada uang yang bisa untuk mengelola usaha juga ngapain, kita menyiapkan tenaga kerja, kita berikan sumbangan, subsidi dan sebagainya, tapi kalau perusahaannya tidak ada modal ya nantinya juga tidak akan berjalan dengan efektif. Dari investasinya ke tenaga kerjaan ya harus kita perhatikan, dua-duanya harus terus. Kalau indikator makro secara ekonomi di dunia pariwisata harus berjalan kedua-duanya. Dan saya lihat juga ya, terutama yang pengusaha yang besar seperti hotel itu ya banyak yang terbengkalai begitu ya. Dan selama pandemi barangkali itu kan sudah tidak ada tidak berjalan gitu usahanya, sampai terbengkalai, sampai ya harus dibenahi lagi. Kemudian juga dari sisi bangunan-bangunannya juga kan itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pembenahannya, karena sudah terbengkalai lama selama 2 tahun, tidak ada pengunjung yang datang dan macam-macam gitu ya. Nah dari 13 juta ini berarti dari berbagai sektor ya Pak ya, tadi di hotel, kemudian juga usaha makanan dan sebagainya. Ini kebijakan ini sebetulnya sudah diterapkan ya Pak ya oleh para pengusaha, namun barangkali ada saja yang mungkin kurang optimal atau seperti apa hasil pantauan Pak Bambang sendiri. Oke. Ya, jadi mungkin tadi yang saya jelaskan tadi pada prinsipnya sudah berjalan. Kalau kita bicara menu itu, menunya sudah ada. Di makanannya sudah lengkap, kemudian di dalam penataannya sudah sempurna oleh pemerintah. Tinggal bagaimana menu ini pembagiannya terhadap ada di meja itu, misalnya kalau ada kita punya menu, kemudian ada punya 5 tamu, nah bagaimana 5 tamu itu bisa merata, dan seperti itu. Nah itu. Kemudian kalau memang ada 5 tamu, ini kalau tamu satu ini sudah pulang, sudah mandiri, 2 yang pulang, tinggal 3, ya kita 3 tamu ini yang kita perhatikan. Artinya perusahaan-perusahaan yang masih baru bangkit dan membutuhkan modal, kemudian perhatian, nah itu diperhatikan. Jadi tamu 5 yang 2 tadi sudah pulang, ya sudah nggak apa-apa. Karena dia sudah mandiri, sudah bisa swadaya, bisa mengelola perusahaannya dengan baik, dan bahkan sudah bisa menggaji karyawan, tenaga kerjanya secara sempurna, ya alhamdulillah sudah seperti di Batu itu sudah mulai bangkit lagi, tempat-tempat wisata, hotel dan sebagainya. Jadi sudah kembali normal, tapi belum 100% ya Bu. Belum ini ya Pak ya. Hanya di Jawa Timur sendiri sudah mulai banyak ya Pak ya yang tumbuh usahanya, sudah mulai berkembang. Ya, jadi hampir rata-rata, terutama kalau kita lihat di tempat-tempat wisata itu sudah kelihatan. Jadi traffic light-nya itu kalau saya perhatikan itu sudah kunjungan wisatawan di Kota Batu itu hampir normal. Kalau lihat season ya, Sabtu Minggu itu sana sudah mulai padat sekali. Dan kalau kita
bisa merasakan sendiri. Mungkin Bu Yuni itu kan hari Sabtu itu di mana-mana macet kan. Kembali lagi seperti dulu. Dan di mana di Malang ini perguruan tinggi sudah normal semua sudah offline. Kalau dua online, kalau dulu kan sepi Malang seperti tahun 70-an. Jadi kalau kita jalan kan waktu pandemi itu karena mahasiswa sudah tidak ada yang offline di Malang, semuanya dari rumah mereka masing-masing. Tapi sekarang hampir 100% perguruan tinggi offline. Semua mahasiswa Brawijaya aja beberapa ribu mahasiswa kan datang ke Malang. Kemudian dari Universitas Merdeka Malang semua juga sudah offline semua, tidak lagi online sudah. Jadi akhirnya ya kita sudah tidak lagi merasakan bagaimana kondisi pandemi tahun 2020-2021 seperti kita kembali lagi seperti tahun sebelum pandemi. Anak-anak ya seperti itu, tempat wisata juga seperti itu. Iya. Kita lihat ya, kalau liburan jalanan macet, apalagi sekarang tempat wisata, berarti itu sudah mulai bangkit ya. Ya, jadi itu indikasi bahwa nanti pariwisata akan bangkit, sudah mulai merangkak lagi untuk bangkit. Kembali lagi meskipun belum sepenuhnya. Seorang sakit itu seandainya sakit habis operasi itu rasa-rasa bekas-bekas sakitnya, jahitannya itu masih kelihatan kelihatan, mungkin rasa sakitnya masih dirasakan gitu kan, belum kembali utuh. Jadi setelah operasi jahitannya masih belum kembali lagi normal kembali. Yang jelas itu masa-masa pemulihan begitu ya. Masa pemulihan ya. Iya. Dan pastinya ya kita berharap sebenarnya akan atasi masalah-masalah yang pada saat recovery ya. Tidak hanya dari satu sisi saja dampaknya, tapi ke semua lini, semua sektor, terutama di pariwisata memang sangat memprihatinkan. Dan seperti Pak Bambang katakan sekarang sudah mulai bangkit walaupun belum 100%. Tapi kita berharap ini akan terus bangkit dan pada akhirnya kita akan kembali pada saat sebelum pandemi. Pak Bambang, tadi sayang sekali waktu kita ini sangat terbatas, hanya tinggal punya beberapa menit saja obrolan kita sebelum diakhiri. Ya. Masih ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Bambang. Ya, jadi pada prinsipnya kita ibu semuanya saling mendukung terhadap dunia pariwisata. Bagaimana peran pemerintah dan peran industri semuanya punya job desk masing-masing, yaitu pemerintah memberikan regulasi, industri adalah pelaksana di dalam aktivitas pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ada di sektor realnya. Kemudian hal yang penting ingin saya sampaikan, meskipun pandemi sudah selesai, tetap kebijakan ini bagus, Bu. Jadi bagaimana kalau ingin menumbuhkan sektor pariwisata secara masif, tetap ada stimulasi ekonomi terus dipantau oleh pemerintah. Jadi meskipun pandemi selesai, terus kebijakan ini selesai, tidak juga. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya real, pemberian subsidi bolehlah sedikit demi sedikit cabut. Tapi bagaimana menstimulasi ekonomi dan ketenaga kerjaan ini tetap harus merupakan satu perhatian yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mensupport terhadap enterprise tourism itu atau UMKM yang di bidang pariwisata. Bagaimana modalnya itu juga dipantau. Jangan sampai nanti kalau sudah endemi, akhir dari pandemi dilepas begitu saja, tidak. Kemudian juga bagaimana membuat satu protecting tourism poker, itu artinya ada suatu dialog untuk mencari solusi, karena yang namanya masalah itu selalu ada di mana-mana. Dan saya sekarang kemarin mendengar bahwa nanti 2023 itu justru akan mengalami suatu istilahnya kegelapan di dalam ekonomi, katanya. Nah, untuk bilang mentali kita berjuang, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu 2023 itu akan mengalami masa-masa krisis lagi di bidang ekonomi. Nah, oleh karena itu kita harus lebih hati-hati, ya, banyak berdoa, banyak minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja ya. Apa yang kita usahakan kalau kita tidak
minta bantuan kepada Tuhan yang menciptakan kita, ya tentu kita tidak bisa bekerja secara mandiri sendiri. Jadi meskipun ini pandeminya sudah mulai hilang dan mudah-mudahan nanti menjadi setelah endemi malah hilang, walaupun kita tidak tahu ya Pak Bambang, kebijakan ini masih tetap harus dipertahankan begitu? Ya, harapan saya begitu. Hal-hal yang sifatnya subsidi boleh pelan-pelan dikurangi. Ya, syukur-syukur memang masih ada ya, masih ada kepada sektor-sektor. Tapi kemudian supporting terhadap enterprise tourism-nya itu UMKM itu lebih diperhatikan, terutama UKM yang mikro itu lebih diperhatikan lagi sehingga mereka lebih survive, lebih bisa berdaya saing, dan memang betul-betul kinerja dari industri pariwisata ini bangkit seperti sedia kala. Tapi kita tidak harus nyebut ya Pak ya, atau perlu nyebut? Kenapa Bu? 2023 soalnya bulan berapa bulan lagi ini. Oh iya. Harus mempersiapkan itu gitu. Ya. Seperti Pak Bambang katakan tadi 2023. 2023. Ada krisis ekonomi lagi, krisis energi, krisis pangan, Bu. Nah ini itu bukan hanya ini presiden bahkan yang sudah menyampaikan itu, kita harus hati-hati, dan bahkan dia presiden itu sudah ada warning dari badan internasional. Itu kita warning dari tahun 2023 ini ada krisis dengan adanya dampak perang di Rusia dan Ukraina itu. Jadi ya itu. Semoga Indonesia tidak sampai itu ya. Tidak sampai ya, itu kan ramalan orang. Kuat di sektor ekonominya dengan seperti Pak Bambang katakan tadi, membangkitkan UMKM-nya ya Pak ya. Ya. Yang penting harganya murah, insya Allah masyarakat bisa membeli. Baik Pak Bambang, terima kasih atas obrolannya. Senang sekali kita mendengar penjelasan dari Pak Bambang. Mudah-mudahan nanti ada informasi-informasi baru yang perlu disampaikan Pak Bambang ya kepada masyarakat, supaya masyarakat juga tahu, membuka mata, membuka hati, membuka pikirannya begitu ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Sukses selalu Pak Bambang dan tim, dan mudah-mudahan kita tunggu lagi ya pendengarnya informasi yang lain dari Pak Bambang. Ya. Kita akhiri obrolan kita sampai di sini Pak Bambang. Terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Iya, monggo Pak Bambang, sudah selesai obrolannya. Baik, pendengar, terima kasih juga atas waktunya ya, dan itu obrolan saya dengan Bapak Dr. Andes Bambang Supriyadi MMI yang sudah memberikan penjelasan begitu luas ya terhadap model implementasi kebijakan sektor pariwisata yang tentunya ini sudah diimplementasikan ya, karena memang kita tahu sendiri kalau yang namanya dampak pandemi COVID beberapa tahun, selama 2 tahun lebih ya, ini yang sakit tidak hanya orangnya saja, semua sektor itu ikut sakit, terutama sektor pariwisata, ekonomi berdampak sangat jelas sekali, dan pastinya mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi. Kita berdoa dan berusaha seperti yang Pak Bambang katakan tadi, usaha tanpa doa juga kurang ini ya, jadi berdoa semoga